Serapan PAD gelaran USBK pada November mendatang ditargetkan sebesar 4 hingga 5 miliar rupiah. Rendahnya serapan PAD ini lantaran pertimbangan penonton yang lebih sedikit dibandingkan WSBK sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan 4-5 miliar serapan PAD dari penyelenggaraan World Superbike pada November mendatang. Jumlah ini lebih sedikit dibanding tahun lalu, lantaran perkiraan penonton tahun ini tidak sebanyak WSBK sebelumnya. Sementara pajak hiburan seperti MotoGP dan WSBK menjadi penyumbang terbesar dalam serapan PAD untuk tahun ini. Dengan rincian jumlah serapan PAD dari pajak hiburan MotoGP lalu sebesar 11,92% dari target 78,98%, sehingga baru terrealisasi sekitar 15%. Kendati pajak hiburan ini menjadi penyumbang terbesar, namun serapan masih sangat jauh dari target. Hal ini disebabkan dari jumlah penonton, harga tiket yang didiskon untuk warga NTB hingga permintaan pengurangan pajak dari penyelenggara. 8,98% baru terrealisasi 11,922%. Jauh. Ya, ini adanya 15% terrealisasi. Ya. Sudah berapa tadi? 11 miliar ya? 11,922 miliar. Nah, besok penyelenggaraan WSBK ya, tidak bisa menutup gap terlalu besar ini. Paling sekitar 4 atau 5 M bisa kita peroleh. Itu dengan asumsi yang optimis ya. Sementara untuk jumlah serapan PAD pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara umum kini baru terrealisasi 54,22% dari target 315,849 miliar rupiah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Barat mengajukan anggaran pemilu Kada 2024 sebesar 200 miliar. Rujukan besaran anggaran Pilkada berdasarkan SK Bawaslu RI tentang penempatan kegiatan dan pembiayaan Pilkada. Terkait anggaran Pilkada 200 miliar yang diusulkan Bawaslu NTB masih dalam tahap penyesuaian. Rujukan Bawaslu NTB dalam menentukan besaran anggaran Pilkada berdasarkan SK Bawaslu RI tentang penempatan kegiatan dan pembiayaan Pilkada serentak. Beberapa pertimbangan Bawaslu NTB mengajukan anggaran pemilu sebesar 200 miliar karena pada pemilu kada serentak baik pemilihan gubernur, bupati, wali kota sehingga dana tersebut akan di-sharing dengan 10 kabupaten kota di NTB. Nah, tetapi karena tahun 2024 ini kan ada keserentakan ya, ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota yang serentak, nah pasti jumlah itu menjadi berkurang. Apa dan bagaimana bentuk sharing ya antara pemerintah kabupaten, kota dan provinsi, kita minta untuk segera diadakan pertemuan ya, nanti difasilitasi oleh gubernur untuk mengundang bupati wali kota se-NTB untuk membicarakan tadi sharing. Salah satu skenario sharing yang akan ditawarkan Bawaslu mengenai honor untuk penyelenggara ad hoc sampai ke level TPS akan dibiayai Bawaslu NTB. Karena perbedaan besaran honor penyelenggara ad hoc di setiap daerah seringkali menjadi problem yang menimbulkan pertanyaan di internal penyelenggara ad hoc. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pelaku pencurian sepeda motor lintas kabupaten inisial IW ditangkap Polres Lombok Barat setelah kepergok mengambil motor milik korban yang terparkir di garasi. Polres Lombok Barat menangkap pelaku pencurian sepeda motor lintas kabupaten berinisial IW, warga Pringgarate, Lombok Tengah. Terungkapnya kasus pencurian sepeda motor ini atas laporan korban SU kehilangan sepeda motor yang terparkir di garasi rumah. Polisi kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku IW. Kasat Reskrim Polres Lombok Barat menegaskan polisi masih melakukan pengejaran terhadap AR, rekan pelaku inisial TI yang telah ditetapkan sebagai DPO. Lombok Barat terhadap pelaku yang kami amankan yaitu inisial IW 34 tahun asal Pringgarate, Kabupaten Lombok Tengah, dan satu masih DPO. Kami masih melakukan pendalaman terhadap pelaku yaitu inisial
TI yang masih dalam pengejaran tim Puma Polres Lombok Barat. Atas perbuatannya, pelaku IW dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.